Bentar ya. Oke, di sini sudah ada Bung Danang Pradana dan Faiz Satur Rosida. Wah, selamat sore. Sore. Apa Halo, kabar semuanya? baik Mas. Salam. Ya, mungkin Metal aku kecil. kenalin dikit aja ya. Di sini Bung Danang sebagai bukan sebagai, tapi seorang guru SMK yang di Kota Malang, Bung ya. Ya, di Kota Malang. Sama ada Faiz, seorang guru SLB di Kabupaten Banyuwangi. Sehat semua ya. Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi mungkin aku mau tanya-tanya dikit-dikit aja sih, satu-satu gitu jawabnya. Lebih ke kemarin kan kita peringati Hari Diknas nih. Nah, Hari Pendidikan Nasional. Cuma yang berbeda ini kan gimana dalam peringatan Hari Diknas ini kita udah masuk ke masa pandemi ini kan kurang lebih udah 2 bulan gitu kan. Jadi aku pengen tahu juga sih kayak gimana pesan-pesan dari kalian sendiri selaku guru yang biasanya harus tatap muka ke murid-murid sekarang harus di rumah gitu. Mungkin ada sesuatu yang baru gitu kan. Kemarin sih pelaku sih baru gitu kan. Mungkin dari siapa dulu? Bung Danang atau Faiz? Ladies first. Oh, Aku dulu. Oke. Ini ya, kendala ya? Atau apa? Kesan-kesan sih. Kesan-kesan dulu. Kesannya. Selama pandemi. Aku lebih banyak ini sih karena aku di pendidikan khusus ya. Lebih banyak ke kendala sih daripada kesannya. Yeah. Karena memang selama ini kalau di pendidikan khusus kan kita harus mengamati objek ya secara langsung begitu. Tapi di sini kita dipaksa harus siap tidak siap begitu. Bagaimana kita apa ya berkolaborasi dengan orang tua itu nggak mudah gitu. Harus apa ya? Harus dipaksa nih benar-benar dipaksa. Gitu juga ya. Dimana kita harus kan kalau langsung bagaimana kita memahami anak, setiap anak kan berbeda ya Mas ya. Jadi kendalanya tuh biasanya kita bikin asesmen dulu, kita harus bikin atur programnya tuh secara langsung. Di sini kita harus apa ya? Harus dengan orang tua yang notabene orang tuanya tuh udah ya dengan kesibukan masing-masing, yang ada yang cuek begitu. Itu sih kendalanya sangat susah sekali. Tapi itu pakai media online gini juga nggak? Daring juga nggak? Pakai. Ada ya beberapa yang pakai daring, ada kita yang home visit, kita luar jaringan. Karena nggak semua, meskipun ini bukan perkara ya, punya fasilitas Android atau enggak ya, tapi kadang mereka yang punya handphone pun punya kendala gitu. Nggak semua aktivitasnya juga terekam oleh handphone. Karena aku di guru multiple disability ya Mas ya, lebih dari satu hambatan, maka kerjanya memang harus lebih keras begitu. Kita home visit karena muridnya juga nggak begitu banyak sih. Mungkin kalau di SMK ratusan ya muridnya. Kalau kita tuh cuma ada beberapa anak sih, 25 orang. Ya, tapi lebih intens. Ya, lebih intens. Makanya kita home visit gitu dengan melakukan protokol COVID juga. Oh, berarti ada jeda per waktu-waktu juga gitu ya? Ya, kita janjian gitu dengan orang tua. Karena kita sebagai partnership ya Mas ya, biasanya kita sebagai guru kita lebih tahu gitu kan, enggak. Tapi orang tua yang selama ini lebih tahu begitu, 24 jam dia dengan orang tua gitu, tidak bersama. Makanya kita juga mencoba apa sih yang ada di sekitar gitu. Karena selama ini programku enggak semuanya tuh pakai sistem pemerintah. Jadi kita bikin sendiri gitu programnya. Makanya kita perlu menyesuaikan dengan apa nih yang ada di lingkungan anak tersebut. Kalau di Bung Danang sendiri di SMK gimana Bung? Kalau di saya karena di SMK itu kan ada 2 jenis mata pelajaran ya. Yang pertama ada produktif itu yang berhubungan dengan
kompetensi keahliannya, terus kemudian ada yang normatif adaptif. Kalau normatif adaptif itu ada yang sejarah, matematika, bahasa Indonesia itu normatif basic gitu adaptif. ya. Iya, mungkin kalau yang normatif adaptif dengan melakukan pembelajaran dengan cara daring itu tidak terlalu ada problem ya, meskipun kalau bicara sesuai, kalau di SMK, kalau di pendidikan ada, misalkan ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, kalau disesuaikan dengan itu mungkin kalau tercapai ya tidak. Tapi dengan dimaksimalkan untuk mencapai. Ya dengan cara misalkan kita mengeksplor kayak iya misalkan kayak kemarin di TVRI ada film Nyai itu. Saya berusaha untuk bagaimana siswa itu melihat dan mendeskripsikan, menganalisis kemudian mendeskripsikan sesuai dengan kemampuannya. Mungkin yang paling kesulitan itu di mata pelajaran yang produktif, karena kalau kan produktif misalnya kayak praktek di SMK saya misalkan praktek tata boga lah, memasak, kan tidak semua bahan, tidak semua alat itu dimiliki di rumah. Sehingga kesulitannya di situ. Sehingga mungkin kalau lebih ke produktif akhirnya pembelajarannya ya memanfaatkan apa yang ada di rumah. Misalkan kayak kemarin awal-awal pandemi lagi booming dalgona. Nah, itu guru-guru kami mendorong semua siswa tatah boga untuk membuat dalgona, mulai dari dia prepare gitu. sampai mempresentasikan. Nah, mungkin itu yang kita lakukan. Karena tapi lebih kayak bahan-bahan sederhana gitu ya. Iya. Kalau dibilang efektif enggak? Pasti tidak efektif. Ya. Tapi kita mencoba untuk selalu produktif di pandemi ini. Meskipun permasalahannya tidak sekompleks yang dirasakan oleh Mbak Faiz ya. Tapi paling tidak kita berusaha untuk yang paling sulit itu kan membuat anak yang pertama anak didik tidak bosan. Itu yang paling sulit. Iya, benar-benar. Yang paling sulit itu bagaimana waktunya awal-awal dulu kan seperti Gubernur Jawa Tengah, tugasnya jangan banyak-banyak. Padahal pada saat itu mungkin lagi awal-awal ada pembelajaran daring, guru-gurunya semangat-semangat, lagi semangat-semangatnya memberikan tugas, semua ngasihkan tugas dalam waktu bersamaan. Akhirnya terasa banyak. Iya, benar. Sehingga ya itu tadi bosan kok tugasnya nggak selesai padahal ya itu tadi. Mungkin adaptasi masih ini ya awal-awal itu adaptasinya yang masih sulit. Iya, mungkin dari itu sih. Kayak surat edarannya Menteri ini kan Pendidikan Budayaan ini kan SE nomor 4 tahun 2020 itu kan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan masyarakat atas darurat ini ya COVID ini ya. Emang udah diarahkan kayak atau aku lihat transformasi media pembelajarannya jadi lebih kayak sebetulnya homeschooling kalau kena kayak dari Pak Is tadi ya. Jadi lebih intens pendidik ke murid langsung. Kemudian kalau dari di sekolah umum juga mulai kayak e-learning gitu kan. Memang udah mau nggak mau digitalisasi. Terus kalau aku lihat cari-cari data itu kan metode pembelajaran jarak jauh ini ternyata timpang juga sih di Indonesia ini. Kayak murid yang mengakses itu ada 68 juta ini. Kalau dari local data itu 68 juta pengakses. Kalau dari SD itu sekitar 28.000, sementara guru yang mendampingi hanya 1,7 juta. Jadi mungkin itu wajar kayak yang kata Bunda tadi, guru sudah mempersiapkan sekian bahan sekolah, bahan pembelajaran yang nantinya harapannya bisa diikuti oleh para murid gitu kan. Tapi kita juga nggak pernah memprediksi nih mau sampai kapan jenjang pandemi ini kan kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Terus ini sih, aku ingin tahu itu tadi karena digitalisasi ini juga belum merata antara kalian ini, kira-kira ada nggak kebijakan kayak masing-masing sekolah kayak tadi Pak Es juga sempat menceritakan kan bahwa itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan muridnya gitu kan. Kira-kira ada nggak alternatif lain yang dilakukan oleh kalian ini untuk memberikan itu stimulus atau proses pembelajaran tatap muka ini yang biasanya offline menjadi online sekarang ini gitu, kira-kira.
Aku ya, kalau aku karena memang sekolahku bekerja sama dengan Perkins, dikasih panduan bagaimana pembelajaran anak-anak yang multiple disability. Biasanya kita bikin kerangka itu dari segala aspek, banyak itu. Misalkan, jadi kompleks banget ya Mas ya. Ini mungkin berbeda ya dengan sistem di SMK ya. Jadi semua kegiatan itu kita catat. Anak dengan siapa, bergaul dengan siapa saja di rumahnya, ada siapa saja di rumahnya. Jadi benar-benar kita merekam seluruh kegiatan anak. Karena kalau nanti sampean melihat gitu ya, anak-anakku itu benar-benar dia memang bukan akademik Mas yang didahulukan, tapi kita pembelajarannya fungsional. Jadi yang langsung berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana nanti mereka kembali ke masyarakat begitu. Kalau Bu Dana sendiri itu ada kendala nggak sih murid-muridnya? Kalau kendala mungkin biasanya kalau lebih nakal ini. Iya, pemerataan teknologi mungkin kalau di Malang ya, karena mungkin di salah satu kota besar juga di Jawa Timur, mungkin kalau pemerataan teknologinya sudah merata. Oh iya. Tapi mungkin yang jadi masalah ini, pandemi ini kan tidak hanya berhubungan dengan kesehatan, tapi juga berhubungan dengan ekonomi. Seperti yang disampaikan Mbak Faiz tadi di awal, orang tua yang awalnya mungkin dia support di awal, kemudian setelah 2 bulan ini terus kok masih sama seperti ini terus. Iya. Lama-lama kok nggak selesai. Terutama misalkan kalau kita berbicara tentang pendidikan daring, akhirnya kan sekarang mau nggak mau membutuhkan paket internet kan. Iya, benar. Iya, untungnya di kebijakan dari Bapak Menteri Pendidikan yang bisa mengalihfungsikan bantuan operasional sekolah sebagai untuk bantuan pemberian paket dan pulsa kepada siswa. Akhirnya itu yang kita lakukan. Kita bekerja sama dengan salah satu provider, iya, dan itu kita berikan ke masing-masing alamat. Jadi kita berikan paket data masing-masing alamat. Untuk yang siswa yang dari luar kota, karena sebaran siswa di sekolah saya kebetulan juga lumayan luas, bahkan dari Banyuwangi, dari Kalimantan pun juga ada. Kita tawarkan kira-kira di sana yang sinyalnya paling bagus apa. Kemudian nanti kita berikan pulsa supaya bisa dijadikan beli paket internet. Itu mungkin salah satu cara kami supaya siswa itu tetap bisa mengikuti ya, meskipun saya yakin banyak datanya terserap untuk sosial media daripada pembelajaran. Lebih senang TikTok sama Instagram daripada lihat Classroom dan Zoom misalkan gitu. Tapi paling tidak kita gunakan aplikasi-aplikasi yang apa ya istilahnya? Edukasi. Iya, yang variatif aplikasinya. Misalkan kita juga menggunakan seperti Zoom, kita gunakan Google Classroom, kita gunakan Rumah Quizzes, belajar itu juga ada juga. Iya, terus kemudian kita TVRI, itu yang pasti. Meskipun pembelajarannya juga tidak selengkap dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan saya juga mengadakan misalkan tes lisan. Tes lisan itu dengan siswanya face to face. Jadi siswa, saya video call dengan siswanya untuk tes lisan. Mungkin itu juga salah satu cara supaya nggak bosen juga. Jadi kayak ada pengembangan kreativitas. Iya, guru mau juga nggak mau supaya nggak bosen. Kayak kata dalam peringatan Hadiknas kemarin yang Pak Nadiem bilang, ternyata belum merata nih, bahkan distrik pun belum teraliri semua gitu kan. Malah aku jadi ingat kayak Pak Subur gitu, waktu yang 2012 diajak ke satu sekolah di Alas Malang itu. Jadi beneran di situ
aku membayangkan aku masih 2012 waktu itu masih BEM FISIP itu, kita ke sana, satu sekolah itu cuma ada 3 kelas. Terus listrik pun masih salurannya memang belum nyambung semua, jadi pakai genset. Nah ini kan itu 2012, sekarang 2020 Pak Menteri baru tahu juga, kaget kan, lucu juga ini. Ini mati. Halo, ya. Mungkin Ya. terakhir lah ini, apa sih kira-kira harapan kalian jika nanti ini pandemi sudah mereda gitu kan, sudah berakhir. Nah, kira-kira apa yang planning seorang Danang Pradana dan Faiz Zaturo Sidan nanti ke depannya? Terutama dalam konteks pendidikan lah ya pastinya ya. Gimana? Mungkin siapa dulu? Faiz, dengar? Atau Bung Danang? Faiz? Oh, Faiz. Aku ya? Ya. Harapannya gimana, Is? Sorry, Planning. Kalau harapanku ya nanti guru dan orang tua, nggak cuma dari salah satu saja, tapi kedua belah pihak ini memang harus benar-benar jadi partner dan punya komitmen terhadap tujuan dan mandiri gitu loh Mas, secara terhadap arah dan reflektif. Dan nanti nggak lagi nggak lagi berfokus pada hasil gitu, tapi nilai-nilai itu ya. Lebih inklusif ya. Kan nantinya. Ya. Terus Merdeka belajar. Kalau planningmu sendiri kira-kira? Karena nanti kita pun menerapkannya. Planningmu sendiri? Ya, halo. Ya, planningmu sendiri nanti kira-kira ke depan gimana? Apa yang mau dikerjain lagi nih? Kan kamu juga aktif di gerakan literasi tuh. Nanti memang Iya. Kalau aku dengan teman-teman sih ya terus kita banyak bikin konten-konten baru gitu yang edukatif, lebih yang kan kita sudah dipaksa buat kembali pada new normal nih Mas. Iya kan, nanti di mana ada pembatasan udah nggak akan sama lagi seperti apa yang kita alami seperti belakang. Ya, kalau aku sih sebagai guru, bagaimana kita peduli terhadap anak. Yang kedua, bagaimana kita memahami apa yang dibutuhkan anak dan melakukan segala sesuatu dengan hati. Gitu sih. Tetap semangat memberi inspirasi juga ya. Kalau Bung Danang? Halo. Ya. Ini iya. Sorry, Paspan. Mati-matian ya. Sinyal ini kayaknya. Halo, iya. Rewel kayak sinyal. Menjelang berbuka kayak sinyalnya rewel kayak. Itu nanti. Apa gara-gara ngomong listrik belum rata ini? Iya. Anu porek kayak. Ya nanti kita edit lah. Ya apa Bung? Lanjut Bung. Lanjut ya. Ya kalau saya sih gini, kalau bicara soal pendidikan ya mungkin kalau untuk pribadi mungkin saya berharap ya kembali normal ya, meskipun katanya Mbak Faiz tadi ada new normal. Saya harap ya new normalnya itu ya normal yang seperti biasanya, seperti kayak dulu kala lah, tetap seperti, meskipun pasti ada perubahan yang harus kita hadapi. Mungkin yang jadi perhatian karena mungkin saya kebetulan di SMK itu tidak hanya mengajar, tapi juga dapat tugas-tugas tambahan dari kepala sekolah, yang dimana kita juga mencoba membantu untuk output yang dari sekolah kita itu diserap di apa istilahnya, diserap sebagai tenaga kerja. Entah itu dia berwirausaha, entah itu dia
kembali melanjutkan pendidikan atau bekerja sebagai pekerja. Nah, yang jadi masalah ini adalah setelah pandemi, karena menurut 2 tahun yang lalu kan SMK itu kan sebagai penyumbang pengangguran terbesar katanya di Indonesia. Meskipun saya sendiri juga nggak yakin kalau penyumbang pengangguran terbesar itu dari SMK, mungkin aja dari SMA. Kenapa? SMA kan dia kuliah 4 tahun ngendon, statusnya sebagai mahasiswa. Kalau SMK kebanyakan misalkan lulusan dari sekolah kami itu kebanyakan dia kerjanya sektor informal, jadi harian. Misalkan dia jual kue, dia buat tahu wali katakanlah, dia buat hari ini, dibuat makan untuk besok, begitu terus berputar. Ya meskipun tidak dalam jumlah yang besar, tapi paling tidak dia bisa mencukupi hidupnya. Mungkin itu yang tidak tercover atau yang tidak terekam sebagai, padahal dia juga bekerja meskipun dia sebagai UMKM lah atau IKM lah bahasanya. Jadi mungkin yang jadi fokus perhatian kami setelah ini adalah bagaimana mengubah arah baru kurikulum pendidikan di SMK. Karena apa? Kita harus mendorong supaya kalau Mbak Faiz tadi goalnya adalah bagaimana lebih ke psikomotor ya, bagaimana fungsional si peserta didik ini diterima atau sesuai dengan di masyarakat. Kalau yang kami hadapi adalah bagaimana siswa lulusan SMK ini nantinya tidak lagi menambah beban bagi pemerintah sebagai pengangguran, meskipun nanti ada prakerja dan lain sebagainya. Yang saya kira sebenarnya ini salah satu program yang sangat baik, tapi di satu sisi adalah bagaimana kita mendorong supaya para wirausahawan yang ada di sebagai lulusan SMK itu juga bisa survive. UKM, IKM itu juga bisa survive. Karena apa? Itu mungkin yang membantu perekonomian kita di saat kita tidak bisa memberikan bantuan yang besar. Lulusan-lulusan SMK, lulusan-lulusan SMA ini bisa tetap bertahan hidup dengan cara kita juga membantu roda perekonomian mereka. Mungkin itu yang kedepannya kita mencoba untuk, karena mulai 1 bulan yang lalu Direktorat Pembinaan SMK itu sudah mulai mengajak SMK di Indonesia untuk merubah arah baru kebijakannya. Kira-kira pengembangan pendidikan SMK ke depan setelah pandemi itu bagaimana? Nah, itu yang coba kita rumuskan, coba kita aplikasikan, dan semoga nanti implementasinya bisa lebih baik. Mungkin itu kalau dari saya. Menarik lah ini emang. Paling poinnya sih aku juga mengucapkan terima kasih juga ya, esensi pendidikan ini kan kalau menurut aku pribadi kan lebih bagaimana kita bisa menuntut ilmu ini dari tidak tahu menjadi tahu kan gitu. Dan aku salut sih dengan keterbatasan ataupun kondisi yang seperti ini, kalian berdua masih bisa melakukan kewajiban kalian juga untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Dan aku percaya lah, aku yakin dari segala ketelatenan dan juga perhatian kalian berdua ini pasti bisa sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Mungkin itu dulu sore produktif kita. Sorry mengganggu kalau misal ada kesalahan dan teknis ini tadi. Sukses buat Faiz, Bung Danang, salam buat keluarga kalian ya. Terus menginspirasi dan terima kasih sudah berbagi cerita kisah di selama pandemi ini. Oke. Makasih ya teman-teman. Terima kasih juga sudah diundang di YouTube channel Mas Bengku. Ya, makasih. Paling enggak ini aktivitas ngabuburit. Itu ngabuburit produktif ini. Oke, nanti kita kapan-kapan bisa ketemu lagi di Banyuwangi. Sudah nggak ada gangguan dengan Mas Bengku. Makasih ya. Semoga bisa kopi darat ya. Siap. Gak hanya kopi dari Zoom aja ya. Benar. Ya.
benar. Makasih. Nanti bisa main ke sekolahku juga. Nah, itu yang penting. Benar. Yo, makasih semua teman-teman. Kapan-kapan tak main ke sana.